atau kita potong biar daun kelor ini bisa menyatu dengan bahan yang lain. Setelah itu semua bahan kita parut kejunya jadi keju parut yang halus, kemudian kita masukkan semua bahan menjadi satu dalam satu wadah dalam baskom, dengan kita aduk, kita uleni menjadi satu adonan yang kalis. Selanjutnya kita giling dengan gilingan pasta. Setelah itu baru digoreng. Setelah kuning keemasan dan matang, kita tiriskan dan kemudian bisa kita kemas. Selain bisa kita konsumsi sendiri, kita juga bisa menjual produk olahan ini. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang mengkonsumsi, selain mengolah daun kelor dengan olahan cistik ini, juga kita manfaatkan untuk kita jual. Produk ini kita jual dan alhamdulillah produk ini sudah, walaupun belum mendapatkan PIRT karena ini saya belum mengajukan PIRT, produk ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, terutama di daerah Waru dan di lingkungan Dompet Duafa. Jadi setiap kali ada kegiatan Dompet Duafa, kita mencoba untuk memperkenalkan produk ini. Dan alhamdulillah selain dari online dan juga dari produk Duafa, hasilnya cukup menguntungkan, apalagi dengan melihat kondisi lingkungan dari Terima kasih Ibu, silakan langsung juri tanya. Ibu bisa taruh sini nggak? Oh, boleh Pak. Itu apa namanya? Kelor itu kalau di Bogor tumbuh di mana sih? Ini biasanya dijadikan sebagai tanaman pagar Pak. Tapi Di desa ada ya? ada di lingkungan Gor Waru kebetulan. Boleh. Iya. Udah laku gamu ini. Alhamdulillah kita udah produksi lumayan banyak Pak. Untuk 1 minggu itu bisa mencapai 10 kilo. 10 kilo ini ya produk. 10 kilo produk cistik. Penjualannya bagaimana? Ya. Penjualannya selain menggunakan online, kemudian kita titipkan di gerai-gerai, kemudian alhamdulillah juga dari Dompet Duafa menjembatani untuk memberikan ke gerai, ke outlet-outlet yang ada di yang paling banyak laku di mana? Yang paling banyak laku itu di outlet dari Dompet Duafa. Sehari dalam 1 minggu itu bisa mencapai 15 kiloan. Kalau ini kan 10 kilo. Ini 100 gram Pak. 10 Ini kilo dalam itu kemasan sehari ya? 100 gram. Sekilo ini 1 hari dan 10 kilo. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, iya. 10 kilo. 10 kilo. Kalau Karena yang kita baru 15 kilo dalam. ini kan jadi saya berkelompok. Jadi Oh. ada beberapa ibu-ibu juga yang gitu Jadi yang memproduksi. ibunya 10 kilo, tapi teman-teman yang lain total Iya. 15. Iya. Dari ibunya sendiri berapa? Saya sendiri bisa mencapai 8 sampai 10 kilo. Tapi sama ya produknya? Sama Iya. mereka itu Sama produknya Oh, sama. satu tim Karena gitu ya, karena saya mencoba, saya berpendapat seperti ini. Namanya rezeki itu kan masing-masing sudah ada yang ngatur, dan insya Allah kalau kita mau berbagi ke sesama, dan alhamdulillah gitu. Ini yang udah dibuka. Udah Selain- berapa lama nih Bu? Dari tahun 2017 Pak. 2017 tahun Iya. lalu ya. Belum ada izin PIRT-nya. Belum kita tapi belum sudah mencoba. jualan ya. Kita baru lagi mencoba untuk mengurus izin PIRT dan halalnya. Lagi proses. Oh, halalnya juga belum? Iya, Tapi kita ini lagi udah ada sudah ini ya? proses itu. Logonya udah ada. Ya kan ini apa namanya? Ini dari Dompet Duafa Pak. Dari Dompet Kebetulan label semua kita dibantu oleh Iya. Dompet Duafa, baik itu pun pemasarannya juga. Masukkan aja kalau label itu bisa ditambahkan angka kandungan. Ada Pak? Kecukupan. Nah, Ada.
mencoba untuk kandungan gizinya, tetapi pihak Dede katanya udah cukup ini aja seperti itu. Ya. Kan ini camilan yang Iya. mengandung daun Iya, kelor. cemilannya. Nah, dari 100 gram ini kira-kira daun kelornya berapa? Ibu sudah kalibrasi sampai sana? Untuk ini dari produk kita pakai itu dari 1 kilogram produk jadi itu kita membutuhkan daun kelor sebanyak 100 gram. Iya. 100 gram. Iya. Jadi itu berapa kilo? 10 kilo? 15 kilo? Jadi 1 kilo Pak. Jadi Satu- untuk 1 satu kilo produk itu kita membutuhkan daun kelor sebanyak Cuma payernya harus 100 gram. Berarti kan 1/10-nya. Iya, 1/10. 1/10 tadi mengandung bahan-bahan kan kelebihan daun kelor itu mengandung A, B, C, D Iya, kan. betul. Jadi kira-kira kalau saya habis satu cemilan ini, saya akan mendapatkan tambahan nutrisi khusus untuk misalkan ini tertentu dapat sekian. Ini untuk ini penting bahwa saya makan ini juga dapat tuh nutrisi tambahannya. Nah ini kan masih agak susah ini belum di ini kan. Iya. Tolong juga dibutuhkan tadi supaya bahwa cukup dengan 1 hari makan 2 ini kan, Iya. maka saya meningkat dagingnya walaupun nanti bisa diberikan. Jadi itu kan iklannya itu bisa seperti itu. Iya. Pada awalnya itu kita mencoba hanya untuk istilahnya mengedukasi ke masyarakat yang tadinya awalnya itu daun kelor hanya dipakai untuk pakan ternak. Maaf nih Pak, di lingkungan kami di Desa Waru itu daun kelor hanya dipakai untuk pakan ternak aja. Iya, karena mitos itu. Gitu. Makanya saya mencoba untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Saya tanya, kambingnya yang makan daun kelor ini sehat nggak? Mereka jawab sehat, gitu. Nah, kenapa kok kita tidak mau makan daun kelor? Padahal dulu pada zaman katanya nenek moyang kita juga mengkonsumsi daun kelor. Nah, setelah saya mencoba untuk mencari literatur, ternyata kandungannya juga cukup tinggi nutrisinya. Jadi berawal dari situ kita mencoba untuk ayo bagaimana dulu kita biar masyarakat ini mau nih konsumsi daun kelor. Bagaimana caranya? Dan dari situ saya mencoba untuk bersosialisasi dari ibu-ibu PKK, majelis taklim yang ada di sekitar Desa Waru, dan alhamdulillah Pak, sekarang banyak yang sudah mengkonsumsi daun kelor ini. Dan olahannya kebetulan unggulan kami yang ada di desa unggulan kami ini, yang pertama adalah daun kelor, cistiknya ini. Adapun olahan yang lain itu kita mencoba untuk membuat bolu, kemudian yang sudah kita bikin, yang sudah kita konsumsi sehari-hari itu puding, kemudian untuk jenis lauk pauknya itu kita bikin sayur, kemudian selain urap, kemudian dipakai untuk pecel itu, kemudian dipakai untuk bala-bala juga. Jadi Dan iklannya jangan takut susuknya hilang. iya. Nutrisinya yang nambah gitu. Mungkin barangkali ada. Dan itulah Pak, insya Allah yang akan kami sampaikan untuk tahap karena selanjutnya. banyak di mitos di kita itu yang sebelum susah meninggal katanya makan apa di ini sama kelor Iya, baru. betul. Ini enak ya, lihatnya kali ya. Dan yang dari ciri khasnya tuh baru lihat cistik yang ada ininya nih, ada hijau-hijaunya gitu. Itu Biasanya daun kan- kelornya Bu. daun Iya. khasnya itu. Terima kasih. Baik, kita akan pada Ika Herawati peserta nomor 33 Ika Herawati. Ibu bisa keluar sebentar, mohon wawancara juga gantian seperti waktu. Selanjutnya nomor 34 peserta selanjutnya berdua ya. Sendiri, oh ya. Vina, Novita, silakan waktu sudah siap ya bahan eksposnya. Timer sudah siap, dimulai 7 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan produk inovasi kami yang berjudul pemanfaatan tepung talas dan ikan lele sebagai bahan baku pengolahan pempek yang selanjutnya akan saya sebut sebagai pempek Bogor. Ide originalitas dari pempek Bogor ini sendiri berawal dari usaha kami yang sudah berjalan selama hampir 1 tahun. Terlihat itu ada stikernya pempek Vian, kemudian kami juga sudah memproduksi berbagai jenis pempek, lenjer, kulit, telur, kemudian ada adaan yang bulat dan ada juga yang keriting, itu jarang kita jumpai di Bogor. Selanjutnya kita juga tahu bahwa bahan utama pembuatan pempek adalah tepung tapioka atau sagu dan juga ikan tenggiri ataupun ikan gabus bisa kita gunakan. Dan kita tahu juga bahwa Kabupaten Bogor adalah terkenal akan talasnya dan juga merupakan menurut Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor 2015 merupakan kawasan metropolitan yang memproduksi ikan-ikan seperti ikan gurami, ikan nila, ikan lele, terutama ikan lele. Dari 2 hal inilah maka kami membuat suatu produk inovasi yang nantinya akan mengganti atau mencampurkan tepung talas dan juga mensubstitusi jenis ikan lele yang harganya jauh lebih murah daripada ikan tenggiri. Untuk tingkat implementasinya sendiri, bahwa memang ikan lele itu kandungan proteinnya 19,91%, tidak jauh berbeda dengan kandungan protein ikan tenggiri sebesar 21%, dan juga untuk dari parameter tepung talas dan tepung tapioka itu hampir memiliki sifat yang sama, sehingga produk pempek Bogor ini dapat diproduksi dengan menggunakan 2 bahan berbasis kekayaan di wilayah Bogor. Nah, ini adalah sedikit proses pembuatan pempek lele. Proses pembuatan pempek lelenya, yang di atas adalah filet lele yang kemudian di bawahnya tepung talas. Kami sudah mencoba beberapa komposisi sampai 100%. Kalau untuk ikan lelenya sudah bisa menggantikan 100% ikan tenggiri. Dari segi rasa tidak berubah jauh, yang berbeda itu mungkin aromanya dari ikan lele. Kemudian untuk tepung talas sendiri, kami pun sudah mencoba sampai mengganti 100% tepung sagu dengan tepung talas, itu masih bisa membentuk dan masih bisa dicicip sebagai pempek, apalagi kalau kita memakannya dengan kuah cuka yang segar dan pedas itu jadi akan tertutupi rasanya. Tapi untuk 50% tepung talas, di atas 50% sampai 100% itu pempeknya lebih ke rasa talasnya, bukan ke rasa ikannya. Jadi kami simpulkan bahwa 30% tepung talas itu cukup digunakan untuk membuat pempek Bogor ini, dari segi rasa, tekstur, dan juga dari harga, karena harga dari tepung talas ini sampai saat ini 3 kali lebih mahal daripada tepung sagu. Selanjutnya, mengenai dampak ekonomi dan sosial, jika permintaan pempek Bogor ini meningkat, maka otomatis permintaan ikan lele dan tepung talas juga meningkat, sehingga secara ekonomi peternak lele baik dari pembenihan dan juga pembesaran itu akan meningkat status ekonominya. Begitu juga dengan petani ubi talas, apabila tepung talas nanti banyak dibutuhkan oleh para pembuat pempek Bogor ini, maka status ekonomi petani ubi talas juga akan meningkat. Selanjutnya, yang kedua, industri rumah tangga olahan makanan pempek Bogor ini jika berjalan dengan baik, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga, sehingga dari segi ekonomi, masyarakat yang berada di sekitar produksi lele dan produksi tepung talas ekonominya akan meningkat. Kemudian yang ketiga itu terbukanya peluang masyarakat untuk memproduksi pempek Bogor ini sendiri. Jadi karena bahan utama dari pempek Bogor ini itu tepung talas dan ikan lele itu merupakan komoditi berbasis wilayah Bogor yang banyak tersedia. Jadi karena bahan utamanya banyak tersedia, jadi terbuka peluang untuk masyarakat. Selain itu,
diadakan juga pelatihan kepada masyarakat untuk bagaimana cara membuat pempek Bogor ini sendiri. Terkait dengan pelatihan, kami sudah ada pembicaraan dengan suatu yayasan untuk melakukan pelatihan di wilayah Desa Caringin, arah Sukabumi, Kabupaten Bogor, untuk melakukan pelatihan pembuatan pempek Bogor ini. Selanjutnya, secara sosial juga status ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkat saat mereka bisa memproduksi pempek Bogor ini sendiri. Dan yang kedua, juga diharapkan bahwa pempek Bogor ini akan menambah keragaman kuliner khas Bogor yang sebelumnya memang yang berupa talas, ada lapis talas sudah menjadi suatu oleh-oleh Bogor, yang sebelumnya lapis itu adalah lapis Surabaya, dimodifikasi, diinovasikan menjadi sebuah makanan baru lapis Bogor.